Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Palangan Ambarawa. Perkenalkan, nama saya Mayang Cihalid, absen 23. Dan saya Salwadira Syaida, absen 35. Kalian tahu tidak tentang Palagan Ambarawa? Kalau kalian belum tahu, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Kronologi peristiwa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKI Resimen 1 Kedu pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion I Sujur Sumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol In Sidimen berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kol Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya, dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kol Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November tahun 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang, karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember tahun 1945, Kol Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945 jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kol Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali.
Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Buat teman-teman semua, ingat ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.